Selamat pagi Sobat Muda Berkarya, perkenalkan saya Titi Satwari, selamat datang di Fat Voice Podcast. Podcast ini merupakan siaran edukatif yang nanti kita akan berisi tentang informasi-informasi, kemudian event dan juga kegiatan yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Tentunya nanti kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang pastinya keren dan kompeten di bidangnya. Baiklah Sobat, untuk hari ini kita kedatangan guest atau narasumber yang sangat istimewa sekali untuk episode perdana Fat Voice Podcast kita kali ini, karena kita nanti akan membahas tentang apa sih itu Fat Voice. Nah, silahkan di sini kita sudah kedatangan Bapak Supriyono. Bagaimana kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, tadi perjalanannya ke sini bagaimana? Apakah lancar? Sangat jauh sekali ya? Lancar, luar biasa. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Harus kita berjalan mengikuti alur tugas sejauh 31 km. Oh, luar biasa sekali. Iya. Baik, nanti Pak Pri kita akan sedikit banyak membahas tentang apa sih itu Fat Voice Podcast, kemudian nanti akan seperti apa sih Bapak ini sebagai apa di sini seperti itu. Perlu yang Sobat ketahui juga, Pak Pri ini selain menjabat sebagai Waka Kesiswaan SMK Negeri 4 Bojonegoro, beliau ini juga merupakan salah satu kru yang ada di manajemen Sekawan Kreatif Media SMK Negeri 4 Bojonegoro. Baik, untuk pertama mungkin bisa Bapak informasikan kepada kita semua sebenarnya Sekawan Kreatif Media itu apa sih Pak? Sejarahnya bagaimana seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Titis atas waktunya. Selamat berjumpa pemirsa sekalian, khususnya anak-anakku sekalian SMK Negeri 4 Bojonegoro yang saya banggakan, dan juga Bapak Ibu pengasuh atau pengajar maupun karyawan dan karyawati SMK 4. Pada kesempatan pagi ini kami diundang di Fat Voice ya, kreatif media yang ada di SMK 4 dalam rangka bagaimana mengenalkan media yang ada di SMK 4 ini dan apa juga fungsi daripada media ini. Begini Mbak Titis, jadi berangkat dari munculnya Fat Voice maupun kreatif media yang ada di SMK 4 ini, bahwa sekolah SMK itu kan beda dengan sekolah umum. Betul. Tentunya banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat luas dan juga banyak hal yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Karena perbedaan itulah maka kita berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat luas apa yang sebenarnya ada di SMK itu. Karena di SMK itu ada yang namanya program keahlian. Ini baru program keahliannya. Kemudian ada mata pelajaran produktif. Kemudian ada kegiatan yang namanya kunjungan industri dan magang dan lain sebagainya. Kalau kita tidak segera untuk menginformasikan secara luas kepada masyarakat, tentunya banyak masyarakat yang belum tahu tentang SMK itu sendiri. Terus kemudian terkait dengan media Fat Voice maupun kreatif media ini, supaya informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di SMK ini segera bisa diinformasikan, diterima oleh masyarakat banyak. Ini penting. Kalau kita tidak ada usaha seperti itu, tentunya kita tidak akan diketahui oleh masyarakat luas. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dengan kreatif-kreatif yang ada di SMK, baik itu peserta didiknya, bapak ibu gurunya, kemudian semua warga SMK harus bisa diakomodir atau kita perlihatkan oleh masyarakat luas, sehingga bisa diketahui, oh ini loh SMK, oh ini loh SMK 4. Nah, saya kira itu Mbak Titis yang sedikit bisa kami sampaikan. Baik. Kalau Sekawan sendiri Pak, kenapa memilih nama Sekawan dan apa sih sebenarnya artinya Sekawan itu? Oh iya, ini Sekawan. Sekawan ini kalau kita tinjau dari etimologinya ya, bahwa ada kata sekawan. Sekawan itu artinya 4. 4 ini juga menunjukkan bahwa SMK ini SMK Negeri 4. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekawan ini kan kalau kita pahami secara arti harfiahnya, sekawan itu kan teman, saudara, betul. Persahabatan. Nah, sehingga muncul ide bahwa sekawan ini kita gunakan sebagai nama dari media kreatif yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro, yaitu Sekawan. Sehingga dengan kekeluargaan, pertemanan, dan kita bisa menyampaikan informasi yang ada di SMK 4 secara luas kepada masyarakat.
Itu Mbak Titis. Filosofisnya luar biasa sekali ya Pak. Baik, tadi kan Bapak juga sudah jelaskan tentang kenapa sih harus ada Sekawan, kenapa harus ada Fat Voice Podcast ini. Nah, selama ini kan yang kita tahu, kita sudah memiliki beberapa media yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Contohnya ada di Facebook, kemudian ada di Instagram, mungkin kita juga ada website juga seperti itu. Nah, kenapa tiba-tiba tercetus harus bikin podcast seperti itu? Kenapa Pak? Begini Mbak Titis, jadi selain Fat Voice atau media kreatif yang ada di SMK 4 Sekawan tadi, memang kita ada juga Facebook, kemudian Instagram, kemudian web. Nah, itu kan sebatas anak hanya istilahnya menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi yang ada di SMK 4 melalui media itu. Tapi kalau di podcast ini kan selain kita menyampaikan informasi, bahwa anak bisa langsung menyampaikan secara mandiri atau sendiri yang nantinya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi di satu sisi bisa menyampaikan informasi yang ada di sekolah, yang kedua bisa melatih bagaimana atau menyampaikan secara real, secara langsung pada masyarakat. Public speakingnya seperti itu ya itulah. Mungkin. Nanti karena jadi itu kurang lebihnya. Jadi kedua-duanya bisa kena. Itu gitu. Maksudnya Mbak Titis. Iya. Baik Pak, kita tadi sudah bahas tentang Sekawannya. Kemudian Pak Prinya ini sebagai apa berarti kalau di Sekawan? Ya, kalau orang boleh bilang katanya sebagai istilahnya yang koordinir lah. Dalam bahasa manajemennya apa ya? Apa Mbak? Mungkin lebih pada direktur apa ya? Ya, semacam itulah yang istilahnya yang mengkoordinir tentang media yang ada di SMK 4 gitu. Itu Mbak Titis. Kalau timnya sendiri Pak di Sekawan itu ada siapa saja? Timnya banyak, salah satunya ada Pak Adam atau Mas Adam, ini teknisinya, kemudian ada Mas Dodot, kemudian ada Bu Rini, kemudian ada yang lainnya baik dari unsur guru maupun dari unsur siswa di sana juga ada. Jadi tetap kita libatkan siswa supaya anak-anak bisa belajar tentang kegiatan-kegiatan podcast yang nantinya bisa untuk menginformasikan kepada masyarakat luas. Itu Mbak Titis. Berarti banyak melibatkan orang ya Pak, jadi nggak hanya dari kalangan guru saja, mungkin nanti akan ada siswa yang sebagai narasumbernya seperti itu mungkin. Iya betul. Baik, kalau itu Pak, Fat Voice ini sendiri sebenarnya apa sih Pak? Tadi kita sudah Sekawan artinya sudah tahu, filosofisnya sudah paham gitu. Kalau Fat Voice sendiri kenapa pilih nama ini gitu Pak? Untuk Fat Voice itu sendiri, ini kan berdiri atau ada di lingkungan SMK, Fat Voice. Istilahnya vocational education ya. Betul. Jadi bagaimana SMK itu bisa bersuara, SMK itu bisa mengaktualisasikan dirinya sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi bagaimana SMK itu sendiri. Jadi lebih spesifik di SMK-nya ini, di vocationalnya ini Mbak Titis. Baik. Jadi itu Mbak Titis. Baik. Vocational Education Voice begitu ya Pak. Baik. Nah, nanti kira-kira Pak kita akan tayang berapa kali sih? Kalau untuk jam tayangnya bagaimana? Untuk tayangnya insya Allah nanti memang kita rencanakan dalam 1 minggu itu 2 kali tayang. 2 kali. Artinya 2 kali tayang ini tentunya kita juga harus betul-betul apa yang harus kita tayangkan ini bisa bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan yang kedua ada pembaruan yang ada di sana sehingga apa yang kita tayangkan ini betul-betul memberikan efek positif kepada masyarakat maupun anak-anak itu sendiri. Nah, tentunya harus kita pilih dari sumber-sumber yang terpercaya maupun dari aktivitas-aktivitas anak yang memang betul-betul kredibel dan bisa untuk dipertanggungjawabkan untuk ditayangkan. Ya, baik, mungkin nanti berarti apakah itu topiknya hanya seputar informasi sekolah saja mungkin atau ada topik ringan lainnya yang dari siswa atau bagaimana gitu Pak? Baik Mbak Titis, jadi intinya untuk kegiatan Fat Voice ini tidak hanya kegiatan di sekolah saja atau yang berkaitan dengan SMK, tapi juga bisa untuk kita tayangkan terkait dengan aktivitas-aktivitas anak di sekolah, kemudian aktivitas-aktivitas anak di luar sekolah, khususnya dalam kegiatan magang, kemudian kunjungan industri dan lain sebagainya, dan juga aktivitas-aktivitas dari Bapak Ibu gurunya. Mungkin menemukan hal-hal baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, kemudian anak-anak menjadi juara dan lain sebagainya. Betul. Itu juga perlu kita angkat supaya memberikan motivasi kepada yang lain. Ini Mbak Titis. Baik. Ya,
Nah, sobat, mohon maaf tadi kita sudah bahas banyak tentang apa itu sekawan, kemudian Fat Voice Podcast dan sebagainya. Kita kelupaan nih mengenal lebih dalam tentang Pak Pri, Pak Supriyono ini sebenarnya siapa sih gitu kan. Tadi kita sudah sedikit ada informasi kalau beliau itu Waka Kesiswaan SMK Negeri 4 Bojonegoro dan juga sebagai Direktur di Sekawan Kreatif Media. Nah, mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut Pak, Pak Pri ini siapa sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Titis. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak suka maka tak cinta. Artinya begini, kalau kita sudah kenal, kemudian sayang, artinya menyayangi pekerjaan kita, menyayangi hobi kita, maka apa yang kita lakukan akan menjadi suatu yang enjoy untuk dilakukan. Betul. Tanpa ada beban. Baik, nama saya Supriyono, lahir tepatnya di Desa Mbobolan, Kecamatan Mbobolan, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 1970. Jadi di Bojonegoro bagian selatan, tengah hutan. Perjalanannya kalau dari Mbobolan sampai Bojonegoro ini kurang lebih 1 jam. Oh, beneran jauh berarti. Kemudian untuk pendidikan SD, SMP itu di Mbobolan, di SDN Mbobolan 1, di SMP Mbobolan 1. Kemudian untuk SLTA-nya, karena saya suka olahraga dan kepingin menjadi guru olahraga, ya akhirnya karena di Bojonegoro tidak ada sekolah guru olahraganya, akhirnya ke Surabaya untuk menempuh pendidikan SGO-nya, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, dekatnya Rumah Sakit Karangmenjangan, situ sekolahnya SGO. Kemudian lulus tahun 89-90, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi IKIP Surabaya, ambil jurusan FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, sampai 4 tahun, 5 tahun lulus, kemudian pulang ke rumah ke Bojonegoro, mengabdikan diri di SMP Negeri 1 Mbobolan, itu tahun 97 sampai tahun 2004. Kemudian alhamdulillah 2005 diangkat menjadi CPNS ya di sekolah ini pertama kali untuk CPNS-nya di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Tapi sebelumnya ada cerita menarik ya, lucu. Jadi waktu saya kuliah di Surabaya itu setiap kali pulang maupun berangkat itu kan lewat depan sini. Nah, otomatis kan kita melihat bangunan yang ada di sebelah kiri jalan raya. Itu waktu itu bangunan itu belum sebanyak ini, hanya berdiri kurang lebih 3 bangunan. Bangunan utama itu kantor yang sekarang jadi kantor, kemudian yang kedua itu sebelah barat yang dulu ada kelas. Itu setiap kali lewat saya dalam hati itu berpikir begini, iki bangunan apa, mau dibuat apa, tempatnya kok di tengah sawah. Nggak taunya sekarang saya tempati, menjadi tempat tugas saya. Ini cerita yang menarik. Kemudian berikutnya Mbak Titi, selain itu yang pendidikan, kemudian yang kedua terkait dengan keluarga. Saya sudah mempunyai anak 2, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang pertama alhamdulillah sudah bekerja, yang kedua masih SMA kelas 12. Kemudian terkait dengan diri saya sendiri, waktu masih mahasiswa ya paling ada beberapa kemampuan yang saya miliki, dalam hal ini prestasi. Tahun 2094 ya, 94 itu saya masuk seleksi Prapon Hoki Jawa Timur. Kemudian tahun 94 akhir menjelang 95 mewakili Jawa Timur untuk kejurnas judo. Itu kemudian untuk di sepak bolanya masuk di internal Persebaya, kompetisi internal Persebaya di tim Maisa waktu itu. Ya paling tidak ada sedikit-sedikit prestasi yang saya raih pada saat kuliah. Itu sekilas sedikit cerita tentang saya, Mbak Titis. Ya. Terima kasih sekali sudah mau berbagi tentang Pak Pri secara detail sekali, sampai prestasi-prestasinya ternyata banyak juga ya Pak. Kalau untuk pengalaman sudah tidak diragukan lagi, dari pengalaman beliau tadi sudah wah sekali kalau menurut saya. Baik, mungkin kembali lagi Pak ke topik utama, ada yang mau di-sharekan lagi nggak terkait sama Sekawan dan juga Fat Voice kita kali ini? Ya, terima kasih Mbak Titis. Jadi untuk Bapak Ibu tenaga pendidik ya, maupun kependidikan yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro dan juga anak-anakku sekalian, yang saya banggakan bahwa media ini kita dirikan, kita buat adalah untuk
mengeksplorasi diri anak-anak supaya bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi apa yang anak-anak miliki, Bapak Ibu yang miliki, selama itu menjadi sesuatu yang positif untuk banyak orang, silakan. Kita terbuka untuk bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga apa yang Bapak miliki, anak-anak memiliki, bisa berpengaruh positif kepada teman-teman yang lain maupun Bapak Ibu guru yang lain. Khususnya satu, misalnya punya prestasi, kemudian yang kedua menemukan hal-hal baru terkait teknologi, maupun cara-cara belajar yang baru atau media-media pembelajaran yang baru bisa untuk diangkat di media ini sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas dan bisa memberikan pengaruh positif. Nah, kemudian berikutnya pesan yang terakhir, jangan bosan-bosannya untuk anak-anak sekalian untuk tetap belajar dan belajar karena belajar itu penting ya. Belajar itu sangat penting untuk masa depan. Bukan berarti sekolah itu bisa menjamin masa depan, tapi bagaimana belajar ini bisa mendukung untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak. Tentunya harus didasari oleh karakter yang baik pula. Betul. Saya kira itu Mbak Titis yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak sekali Pak atas informasi dan juga pengalaman yang sangat luar biasa sekali, kemudian motivasi untuk anak-anak juga seperti itu. Mungkin demikian tadi episode perdana kita kali ini. Untuk informasi tentang topik yang selanjutnya silahkan dipantau saja melalui Instagram kami atau media sosial kami yang lainnya. Nanti kita juga akan spill sedikit trailer biasanya di media sosial kita yang lainnya, bisa di Facebook, kemudian ada di Instagram. Kemudian untuk schedule seperti yang tadi sudah ditayangkan disampaikan oleh Pak Pri, jadi kita nanti akan tayang setiap minggunya 2 kali. Topiknya nanti kita akan akan variasikan seperti itu. Jadi mungkin nanti ada teman-teman atau sobat-sobat yang penasaran atau ada rekomendasi tentang topik yang harus kita bahas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tutup podcast kali ini. Vet Voice Podcast, voice always the best choice.